maka kita merujuk kepada para ulama kita secara khusus yang memang menggeluti tentang zakat, diantaranya Dr. Sukhtaudawi rahimahullah. Bermula dari disertasi beliau di Al-Azhar tahun 73 kalau tidak salah, tentang bagaimana zakat lalu dikembangkan dalam bukunya Fiqh Zakat. Ketika pembahasan tentang masarifuz zakat, ya, bagaimana mengelola, menyalurkan zakat, tentu rujukannya adalah surah At-Taubah ayat 60, sangat populer. Beliau menyebutkan pengelolaan zakat nggak bisa diserahkan kepada penguasa, karena penguasa itu, kalau bahasa yang lebih longgar, itu pragmatis, nantinya akan diserahkan, akan digunakan untuk kepentingan yang pragmatis. Itu bahasa beliau sendiri. Lalu Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, Imam Qurtubi ini dari Qurtubah, dari Cordova, ya, Spanyol, di masa-masa kejayaan Islam. Dalam tafsir ketika membahas tentang ayat 60 surah At-Taubah, beliau sebutkan pertama itu adalah kata-kata innama shadaqatu lil fuqara. Kata-kata innama dalam kajian usul fikih disebut adatu hasrin, ya, huruf atau perangkat yang membatasi. Innama itu membatasi, ya. Jadi hanya, kalau dulu di pesantren atau di madrasah kita sebutkan hanya saja, ya, hanya saja. Maksudnya hanya itulah. Dan beliau, Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan bahwa Nabi saja itu tidak diserahkan kewenangan mengatur kepada siapa zakat. Karena itu surah ayat 60 surah At-Taubah menyebutkan detail sekali. Mungkin satu-satunya aturan Islam yang detail pelaksananya itu zakat itu di surah At-Taubah ayat 60. Menarik itu menurut saya. Imam Al-Qurtubi dalam bahasanya menyebutkan begitu, ya, detail sekali, gitu. Ya, 8 asnaf itu disebutkan detail. Meskipun nanti ada penjelasannya yang tentu saja masuk yang lain. Jadi Nabi saja, kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak diserahkan. Kau aturlah zakat, enggak. Allah langsung yang mengatur. Itu menunjukkan pentingnya mendistribusikan zakat itu secara rinci, Allah yang menunjukkan. Ya. Nah, jadi menurut saya menarik sekali penjelasan para ulama, sehingga perlu kehati-hatian. Ya. Ketika menyebutkan terminologi agama termasuk zakat, itu harus hati-hati. Meskipun dalam satu forum dari Komite 4 waktu itu kita mengundang Indef, ya, salah satu think tank, bicara tentang diskusinya tentang bagaimana mengatasi APBN yang defisit. Itu saya sampaikan. Tahun 99 kita punya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang direvisi tahun 2011. Meski 2011 sebenarnya sudah banyak keinginan, termasuk FOS menginginkan agar kita menjadi undang-undang zakat, bukan undang pengelolaan zakat, tapi negosiasinya cukup panjang, akhirnya tetap menjadi undang-undang zakat dengan sedikit perubahan. Saya sampaikan, kalau seandainya undang-undang zakat yang mengikat umat Islam, bukan mengikat lembaga zakat, maka penghimpunan zakat itu bisa menjadi pendapatan negara, bukan zakat, bukan pajak, PNBP. Menurut saya tentu saja pengelolanya tetap merujuk kepada aturan zakat, gitu, ya. Jadi jangan sampai ada yang komentar ketika itu kita publish, dikomentari nanti dikorupsi orang dan sebagainya. Nggak semudah itu. Kita umpamanya punya undang-undang tentang jaminan produk halal, DJPH. Diskusinya panjang di DPR sampai ke tingkat implementasi, namun tetap saja bahwa yang namanya fatwa sesuatu itu halal atau tidak itu tetap muncul. Secara substansial program makanan MBG guys, itu baik secara umum, karena memang dirasakan masyarakat mungkin terutama lapis bawah itu banyak yang belum ngeh masalah itu, termasuk di Papua. Walaupun kawan-kawan Papua kemarin di paripurna hampir semua provinsi, 6 provinsi itu tanggapannya diantaranya adalah dananya kurang. Benar, nggak cukup. Nggak cukup, untuk Papua itu nggak cukup sekali, sama sekali nggak cukup, kita ditambah dan sebagainya. Kalau Papua ditambah, kita juga semua tetap ditambah juga, gitu. Pasti gitu ya. Ya memang agak sulit ya. Apakah akan itulah problem negara kesatuan, karena dari Sabang sampai Maluku mau disamakan gitu ya. Ya kalau dilebihkan di sana itu dipolitik dan sebagainya. Tapi saya pikir secara substansial sebenarnya program ini baik ya.
baik, tetapi dalam implementasinya memang perlu ada keseimbangan. Saya pikir tim dari Pak Presiden perlu dialog lah dengan banyak pihak, ya. Jangan sampai katakanlah lembaga-lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, termasuk lembaga agama itu hanya untuk melaksanakan tanpa diajak untuk bicara. Ya. Saya pikir dengan sinergi, ya, kata Stephen Covey dalam Seven Habits itu kan salah satu kunci ya keberhasilan orang yang sangat sibuk itu dengan aktivitasnya itu adalah bersinergi. Nggak mungkin dia bisa selesaikan sendiri. Ya, kita pun sebagai warga juga ingin berkontribusi dan perlu diakui oleh banyak pihak, ya, bahwa kontribusi masyarakat kita terutama kaum muslim ini tidak sedikit dalam merealisasikan program-program masyarakat kita. Jadi saya pikir itu, dan terima kasih atas partisipasinya. Ringkasnya, dan kita masyarakat Sumatera Utara merespon masalah ini. Yang pertama, pendekatannya positif bahwa ini bagus karena akan dirasakan oleh masyarakat banyak. Hanya memang dalam pelaksanaannya ini perlu keseimbangan, ya, perlu keseimbangan, dan para pelaksana, apalagi kalau dipercayakan kepada lembaga zakat dan partisipasi, kita yakin insya Allah jujur, ya.